Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amila Magi Santri, NPM 181107029. Mata kuliah pengembangan kompetensi guru anak usia dini. Dosen pengampu Ibu Kanada Komariah, MPDI. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Kanada, yaitu tugasnya itu merangkum suatu buku. Nah, saya mendapatkan buku kompetensi pedagogi profesional untuk guru anak usia dini. Nah, yang bab 1 ini menjelaskan tentang pendidikan dan kinerja guru. Bagaimana sih pendidikan itu? Pendidikan atau dikenal dengan sebutan guru ada figur yang menempatkan posisi dan memegang peran penting dalam pendidikan. Delors, peran penting dalam pendidikan menyatakan bahwa pendidikan atau guru adalah agent of change. Sementara itu, Armani dalam tips menjadi guru inspiratif, kreatif, dan inovatif menyatakan bahwa guru adalah sebuah profesi yang sangat mulia. Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan penting. Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan penting dalam pendidikan formal. Pada umumnya, bagi peserta didik, guru sering dijadikan sebagai tokoh teladan, bahkan menjadi sosok yang menjadi subjek identifikasi para peserta didik dan lingkungan. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Dan kinerja guru itu adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau mampu kerja seseorang dalam melakukan pembelajaran. Kinerja mengajar dapat dirumuskan sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang, wewenang dan tanggung jawab, seperti itu. Di bab 2 ada hakikat pendidikan PAUD formal. Nah, di sini pendidikan anak usia dini perlu memiliki kemampuan memantau kemajuan belajar peserta didiknya sebagai bagian dari kompetensi pedagogik mereka. Hal ini dicapai melalui berbagai teknik asesmen alternatif seperti pengamatan, pencatatan, wawancara, portfolio, serta memajang karya peserta didik tersebut. Dan guru sebagai model pada dasarnya perubahan perilaku yang dapat ditunjukkan oleh peserta didik dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. Di bab 3 itu ada pendidikan anak usia dini dan 4 pilar pendidikan. Pentingnya pendidikan sejak dini menyelenggarakan PAUD merupakan bentuk komitmen dunia terhadap pemenuhan hak asasi dan di bawah umur, yakni hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih sebagai salah satu instrumen kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Adapun yang dimaksud dengan keempat jenis kompetensi guru tersebut adalah sebagai berikut, yaitu satu, kompetensi pribadi. Nah, kompetensi pribadi itu apa ya? Kemampuan, yaitu kemampuan profesional yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu kompetensi pedagogik, merupakan pemahaman terhadap peserta didik, perancang dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dalam belajar. Yang ketiga itu adalah kompetensi profesional. Apa yang dimaksud profesional? Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencangkup program penguasaan materi tersebut. Nah, yang keempat itu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didiknya dan masyarakat sekitar. Yang keempat, di bab keempat itu ada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Istilah kompetensi diartikan sebagai kecakapan dan kemampuan, sementara itu menurut beberapa ahli kompetensi memiliki beberapa makna, diantaranya yaitu kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dikuasai seseorang dan telah menjadi bagian dari dirinya sehingga dapat melakukan perilaku kognitif efektif. Yang kedua, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Selanjutnya, kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan yang dapat diukur. Selanjutnya, kompetensi pedagogik. Pengertian kompetensi pedagogik adalah pedagogik berasal dari Yunani, yaitu pedagogi, kata turunan pedagogis yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Melaksanakan pekerjaannya, menyangkut desain pekerjaan, uraian pekerjaan dan sumber daya dalam melaksanakan pekerjaan, mekanisme kerja, mencangkup sistem atau prosedur pendelegasian, pengendalian, serta struktur organisasi, serta lingkungan kerja, meliputi faktor-faktor lokasi dan kondisi kerja, iklim, dan berkomunikasi. Dan faktor eksternal. Faktor eksternal itu dimaksud mencakup hal-hal berikut. Yang pertama motivasi, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kesehatan, yang keempat pendidikan, yang kelima masa kerja, yang keenam fakta dan setara ekonomi dan sosial. Sementara itu ada faktor eksternal. Apa saja yang termasuk faktor eksternal, yaitu hal-hal berikut. Yang pertama saran dan prasarana, kurikulum, program pendidikan,
kepemimpinan dan manajemen sekolah. Selanjutnya ada kemampuan mengajar guru. Untuk melaksanakan tugas yang baik, seorang guru memerlukan kemampuan yang baik pula. Koper dalam Muhlisin mengemukakan bahwa guru harus memiliki kemampuan merencanakan pengajaran, menyusun tujuan pengajaran, menyajikan bahan pelajaran, mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, dan mengajar konsep berkomunikasi dengan peserta didik. Nah, seperti saya yang akan menjadi calon guru anak usia dini. Anak usia dini itu pasti suka dengan bertanya. Dan kita sebagai guru anak usia dini harus mengajukan pertanyaan kepada anak usia dini dan sering-sering berkomunikasi dengan anak didik kita. Dan mengamati keadaan kelas dan mengevaluasi hasil belajar anak usia dini tersebut. Dia ada perkembangannya atau tidak, dia bisa mewarnai dengan rapi atau dia bisa berhitung. Pasti kan pada anak itu pasti ada perubahannya, pasti, nggak mungkin enggak. Maka dari itu kita sebagai guru harus sering berkomunikasi dengan anak peserta didik tersebut. Untuk itu kemampuan mengajar guru menjadi sangat penting, merupakan suatu hal yang harus dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya. Tanpa kemampuan belajar yang baik, tidak mungkin guru harus melakukan inovasi atau berkreasi dengan materi yang timbul perasaan bosan pada diri guru maupun peserta didik tersebut. Dan di buku ini bab selanjutnya ada tes kompetensi pedagogi guru PAUD formal dan tes kompetensi profesional guru PAUD formal, dan ada angket kinerja mengajar guru PAUD formal dan awal. Dan ada juga bab selanjutnya yaitu motivasi kerja guru. Sebelum menguraikan pengertian motivasi kerja, terlebih dahulu perlu dibedakan antara motif dan motivasi. Hal ini penting dilakukan mengingat keduanya memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Uzair Usman, motivasi adalah suatu proses mengatakan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Atau dapat juga dikatakan bahwa motivasi adalah keadaan dan kesiapan individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya minat, seseorang akan menekuni suatu pekerjaan dengan baik, pastinya. Selanjutnya, ranah motivasi kerja. Dalam konteks ini, motivasi mewakili proses-proses psikologis yang menyebabkan timbulnya pengarahan dan persistensi kegiatan-kegiatan sukarela guna mencapai tujuan
Komponen-komponen dasar motivasi adalah kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi, perilaku, tujuan, dan umpama balik atau feedback. Selanjutnya ada teori motivasi kerja. Seiring perkembangan teori, motivasi mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga mencakup segala aspek kehidupan manusia. Mulai dari teori yang dikemukakan Jean Piaget, Abraham Maslow, Sigmund Freud, B.F. Skinner, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa teori yang berhubungan dengan motivasi kerja. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori motivasi yang paling populer adalah teori hierarki, merupakan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow ini. Maslow berpendapat bahwa hierarki kebutuhan manusia dapat digunakan untuk melukiskan dan meramalkan motivasinya. Teori Maslow didasarkan oleh dua asumsi. Pertama, kebutuhan seorang tergantung dari apa yang telah dimiliki. Kedua, kebutuhan merupakan hierarki yang dilihat dari kepentingannya tersebut. Dan masih banyak lagi teori-teori yang berpendapat dari motivasi kerja tersebut. Dan di bab lainnya itu ada angket motivasi kinerja guru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan yang mungkin kurang berkenan di hati ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.